Shalom adik-adik semua, berjumpa kembali ya kita pada hari ini, hari Minggu bersama Kak Emi, Kak Colin, Kak Berni, pianis kita. Kita ingin memuji Tuhan dan bersuka cita karena Tuhan baik buat kita hari ini. Anak-anaknya sehat di rumah kan? Wah, luar biasa, Tuhan menyertai kita. Yuk kita puji nama Tuhan selalu dengan judulnya adalah memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Tepuk tanganmu. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi kita nyanyikan ya, adik-adik di rumah dan semua kita memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, tepuk tangan. Puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita ingin puji namanya, yaitu pujian kita selanjutnya adalah lagu kita Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Nah adik-adik semua, sekarang kita nyanyikannya pakai bahasa Dayak ya. Anak-anak Kurik, anak-anak Hai dan seterusnya. Anak-anak Kurik Tuhan cinta, anak-anak Hai Tuhan cinta, Tabela Harati Tuhan cinta, Umay Bapak Tambi Bue Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Sekali lagi ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Iya. Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kakak akan membawakan cerita Alkitab kita ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab kita bersatu di dalam doa. Seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Sekarang kami ingin mendengarkan sebuah cerita Alkitab
Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami sekalian, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dari cerita Alkitab kami pada hari ini. Dan biarlah cerita Alkitab kami ini dapat menjadi pelajaran bagi kami hari lepas harinya ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jadi kita akan masuk ke dalam cerita Alkitab kita ya. Nah, ketika Yesus ada di dunia, Yesus selalu berdoa kepada Bapa. Bapa yang apa? Bapa yang ada di sorga. Iya. Nah, jadi Yesus itu biasanya pagi-pagi bangun sungsung ya, kalau kayak bahasa kita sekarang. Jadi Yesus bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Nah, kadang-kadang dia juga berdoa sampai larut malam. Oke, jadi suatu kali Yesus itu naik ke atas gunung untuk berdoa dan menghabiskan sepanjang malam berdoa kepada Allah. Biasanya kalau Yesus itu berdoa, dia selalu menyendiri ya. Dia selalu sendiri, untuk dia mencari tempat untuk dia sendiri berdoa kepada Bapa. Nah, murid-murid Yesus memperhatikan Yesus yang setiap bangun pagi-pagi hingga larut malam dia selalu berdoa kepada Bapa. Kemudian salah seorang dari murid Yesus bertanya kepada Yesus untuk minta diajarkan berdoa ya. Nah, kemudian Yesus menjawab. Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan doa yang sering kita kenal dan sering kita ucapkan setiap hari Minggu di gereja. Kira-kira doa apa? Doa Bapa kami. Nah, adik-adik kakak mau tanya. Adik-adik tahu nggak kitab yang menceritakan atau kitab yang menuliskan tentang doa Bapa kami terdapat di mana? Ayo. Nah, terdapat di kitab Matius ya. Iya, kitab Matius pasal berapakah? Ayo cari, ayo mana Alkitabnya? Disiapkan dulu ya Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya disiapkan. Nih ya, terdapat dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Ayo adik-adik semua kita baca bersama-sama doa Bapa kaminya ya. Sudah siap semua Alkitabnya? Yo, siapkan Alkitabnya, buka di kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat semua? Nah, kita baca bersama-sama ya. Nah, Yesus menjawab seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan secara sederhana dan secara singkat bagaimana arti dari doa Bapa kami itu ya. Nah, nanti kakak akan memunculkan gambarnya di sebelah sini. Nanti ya, editor ya. Nah, jadi Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Allah harus mendekat kepada Bapa mereka yang pengasih di sorga, dan mengetahui bahwa Bapa kita yang ada di sorga siap sedia untuk membantu kita. Nah, kemudian ini ada gambarnya di sini ya. Nah, ini adalah kata Allah. Nah, Yesus berdoa supaya semua orang dan makhluk ciptaannya menghormati nama apa ini? Nama Allah. Nah, kemudian ini ada lagi gambar nih. Ini gambar
umat Allah, umat ciptaan Allah yang ada di bumi ya. Nah, kemudian Yesus juga berdoa supaya Allah mengumpulkan semua orang yang menjadi bagian dari keluarganya untuk masuk ke dalam kerajaan apa? Kerajaan sorga. Kemudian ini lagi ada gambar malaikat. Nah, Yesus berdoa supaya kita dapat menaati dan melayani Allah sama seperti yang dilakukan oleh malaikat Allah di surga. Lalu di sini ada gambar makanan dan pakaian ya. Jadi Yesus meminta Allah untuk menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya. Adik-adik harus membedakan apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Nah, kemudian ini ada gambar salib ya. Gambar salib, di dalam doanya Yesus meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita rela mengampuni orang lain. Nah, karena salib itu lambang Yesus telah menebus dosa kita ya. Nah, kemudian ini ada gambar anak-anak sedang berdoa. Ini adik-adik semua sedang berdoa ya. Nah, Yesus meminta Allah untuk menjaga umatnya agar kita semua aman dari gangguan yang jahat. Yang jahat itu siapa? Iblis. Nah, karena iblis menginginkan kita untuk berdosa. Ingat ya, berdosa. Supaya kita tidak berdosa, kita harus sering-sering berdoa. Iya. Nah, kemudian ini ada gambar orang-orang sedang memuji Allah. Nah, dalam doanya juga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada pengikut-pengikutnya untuk tetap selalu memuji Allah. Jadi itu arti atau penjelasan sederhana mengenai doa Bapa kami. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik sekalian, siapa ya di sini yang sudah hafal doa Bapa kami? Kakak yakin kelas sedang dan kelas besar harus sudah hafal ya. Nah, untuk adik-adik kelas kecil dan kelas batita, nanti kita sama-sama belajar, kita menghafalkan doa Bapa kami. Nah, kakak mau tanya nih dengan adik-adik yang kelas kecil. Adik-adik yang kelas kecil, siapa yang sudah hafal doa Bapa kami? Angkat tangan. Iya, banyak ya. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah walaupun Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, Allah juga mengetahui segala sesuatu yang kita pikirkan dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi Dia tetap menginginkan kita untuk berbicara. Bagaimana caranya berbicara dengan Allah? Yaitu dengan berdoa. Nah, kira-kira kapan aja sih adik-adik berdoa atau berbicara kepada Allah? Bangun tidur. Biasanya kita bangun tidur mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk hari itu ya. Kemudian sebelum makan kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita berkat ya. Kemudian sebelum baca Alkitab, sebelum melakukan aktivitas, atau ada adik-adik yang lagi mau ulangan, biasanya sebelum ulangan atau sebelum belajar kita berdoa ya, dan sebelum tidur, dan masih banyak lagi kita berdoa kepada Allah. Kalau sedih kira-kira kita berdoa nggak kepada Allah? Berdoa ya. Kalau senang juga kita berdoa. Kalau sedih kita berdoa supaya Tuhan, supaya Bapa kita menghibur kita. Kalau kita lagi senang kita mengucap syukur karena kita masih diberikan berkat. Oke. Nah, ketika kita berdoa, Allah juga menginginkan kita untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Nah, biasanya adik-adik berdoa itu dengan kata-kata sendiri ya, kayak Tuhan, hari ini anakmu mau makan atau anakmu mau tidur, tolong lindungilah kami. Nah, adik-adik, berdoa itu seperti kita membangun hubungan dengan Bapa kita yang ada di sorga. Seperti kita berbicara, jadi kita sebebasnya aja berbicara, kita
sebisanya kita berbicara, karena Bapa tidak memandang sebagus apa kata-kata kita, tetapi Bapa memandang hati kita yang sedang berdoa atau sedang berbicara kepada Dia. Apakah kita tulus enggak nih berbicara kepada Allah? Nah, oke, jadi itu cerita Alkitab kita hari ini. Semoga adik-adik sekalian sehat selalu ya, dan kita jangan lupa untuk selalu berdoa, baik kalau ketika kita sedih, ketika kita senang, dan ketika kita melakukan segala sesuatu kita harus berbicara dan kita berkomunikasi supaya kita dekat dengan Allah. Iya, dengan Allah, dengan Bapa kita yang ada di sorga, supaya Bapa membantu kita. Iya. Nah, adik-adik terima kasih ya sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Nah, kakak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan ibadah sekolah minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan ke kantor BPH pada setiap hari kerja dari jam 9 sampai jam 1 siang. Iya, sebelum kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan melewati persembahan tadi yang dikumpulkan, kita terus memuji namanya dengan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, walau tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi ya pujian ini, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki, walau tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, namun ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memuji, memuliakan namanya. Sekarang kita ingin berdoa kepadanya. Untuk itu kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu.
Dan pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu telah menyerahkan persembahan syukur kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus, jikalau tadi anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus, kebenaran di dalam firman Tuhan itu Tuhan dapat menuntun anak-anak-Mu untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Mereka nanti menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan, menjadi anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah kami, hidup anak-anak-Mu semuanya. Kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, yaitu yang menjadi juru selamat anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Kakak ingatkan kembali ya, kita tetap di rumah dalam keadaan semuanya sehat, minta pertolongan Tuhan. Dan Kak Colin ya, biar keluar rumah tetap masker ya kakak, cuci tangan ingat, dan adik-adik patuhin protokol kesehatan. Nah pada saat ini kita ingin mengakhiri ibadah ini dengan mengucapkan shalom semuanya. Semangat ya adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.